Kabupaten Kerinci Jambi selain terkenal memiliki objek alam, kesuburan tanahnya juga menjadi unggulan untuk pengembangan komoditi sayur maupun tanaman hortikultura, seperti buah-buahan dan tanaman perkebunan lainnya. Ada kawasan seperti di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rantau Kerman dan Gunung Raya sedang dikembangkan komoditi tanaman jeruk manis seperti jeruk madu dan jeruk gergah. Salah satu dataran tinggi di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat budidaya tanaman jeruk gergah dan jeruk madu, tepatnya di Desa Wisata Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Selain destinasi wisata alami yang cukup populer, wisata agro juga banyak diminati pengunjung saat ini di Kabupaten Paling Barat, Provinsi Jambi. Satu di antaranya wisata agro kebun jeruk gergah dan jeruk madu. Pada dasarnya, budidaya jeruk di daerah ini tidak terlalu sulit. Rata-rata di Kabupaten Kerinci memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, serta iklim yang relatif sejuk dan lembab. Selain itu, lahan yang tersedia juga cukup luas dan subur, sehingga cocok untuk ditanamin jeruk. Dalam memulai budidaya jeruk di daerah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pemilihan bibit jeruk yang baik dan berkualitas. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perawatan tanaman yang tepat, seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan. Itulah yang dilakukan sebagian besar petani di sini. Budidaya jeruk di Kabupaten Kerinci dapat memberikan peluang yang menjanjikan bagi para petani di sini. Selain dapat meningkatkan pendapatan, budidaya jeruk juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, dengan adanya budidaya jeruk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam menjalankan budidaya jeruk, para petani perlu memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan. Penggunaan pestisida dan bahan kimia harus dikendalikan dengan baik agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, pengelolaan lahan pertanian secara lestari juga perlu diterapkan, seperti dengan cara mengembangkan sistem pertanian organik atau bertani secara terpadu dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Dengan potensi budidaya yang cukup baik di daerah ini, jeruk madu Kerinci dan jeruk gergah Kerinci dapat menjadi alternatif bagi para petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Mengelolanya cukup dengan kita menyemprot, memupuk, dan memotong dahan-dahan yang tidak berguna supaya jeruknya rimbun dan buahnya bisa lebat atau banyak. Untuk panennya itu dalam waktu berapa lama, Pak? Panennya tergantung masaknya. Gini, sekali 15 hari, sekali 20 hari. Kalau hambatan selama ini apa aja, Pak? Hambatannya sangat banyak, yang terutama untuk lalat buah. Lalat buah sangat banyak menyerang jeruk-jeruk yang baru mulai bermunculan, seperti yang hijau, yang seperti ini.
ini sangat rentan terkena lalat buah dan hambatannya yang lain, pupuknya mahal dan obat-obatannya juga mahal sekarang. Dan kami petani muda ini sangat susah untuk membeli pupuk karena pada dasarnya kami petani muda sangat susah untuk masuk pertanian. Karena pertanian, kami mau bikin pertanian katanya udah penuh. Nah, kami dari petani muda dari umur 17 tahun sampai umur 27 tahun sangat susah untuk membeli pupuk. Kalau orang pertanian yang beli, orang kelompok tani itu harganya relatif agak stabil. Kalau kami yang belum masuk kelompok tani, itu harganya sangat mahal. Harapan Bapak untuk kedepannya apa, Pak? Harapannya saya untuk kedepannya supaya petani muda di Lolo Kecil dan Kerinci dan sekitarnya bisa maju. Jangan takut untuk menanam jeruk. Karena walaupun pupuk mahal, kita harus tetap semangat untuk mengurus jeruk-jeruk kita supaya besoknya di Kerinci ini bisa menjadi tempat wisata jeruk, madu, dan gerga di Kerinci ini. M. Said, salah seorang pegiat wisata di Kabupaten Kerinci, mengatakan pengembangan budidaya jeruk madu dan jeruk gerga ini dapat menjadi daya tarik wisata agro. Wisata agro merupakan salah satu bentuk wisata yang semakin populer belakangan ini, di mana wisatawan dapat belajar dan menikmati pengalaman langsung tentang budidaya tanaman dan proses produksi hasil pertanian. Dengan menambahkan pengalaman wisata agro yang menarik, Desa Wisata Lempur sebagai salah satu desa yang sedang mengembangkan tanaman jeruk dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wisatawan dapat belajar tentang cara budidaya jeruk secara langsung, seperti cara menanam, merawat, dan memanen jeruk. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati hasil jeruk langsung dari pohon, serta mengikuti proses pengolahan dari pembuatan produk-produk jeruk seperti minuman dan makanan ringan. Untuk upaya mempromosikan pariwisata Lempur atau desa wisata Lempur ini memang butuh perjuangan yang sangat besar ya. Apalagi kita mulai dari 2009 hingga saat ini, kita mencoba untuk mendekati dan seluruh elemen di Kabupaten Kerinci ini, apalagi untuk di desa ini sendiri. Nah, kita coba untuk menjaring jaringan yang lebih kuat, seperti networking kita di mana-mana, dan juga kita manfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube juga. Nah, disitulah kita pelan-pelan mencoba untuk mempromosikan desa wisata Lempur ini, yaitu yang terdiri dari agrowisata, wisata alam minat khusus, budaya, dan lain-lainnya. Kalau tantangan itu memang sangat besar juga buat kita di sini ya, tantangan karena kita berhadapan dengan masyarakat umum yang tidak mengerti atau minim dengan pengetahuan tentang pariwisata. Nah, untuk menyadarkan mereka itu memang butuh perjuangan juga. Jadi selama ini masyarakat belum sadar
belum sadar wisata, tapi kita coba dengan pendekatan perlahan-lahan dengan mengajak mereka untuk bergabung bagaimana rasanya pariwisata itu. Salah satu itu mengembangkan jeruk gerga maupun jeruk madu yang ada di sini. Kita akan jadi wisata agro atau agrowisata. Nah, karena itu salah satu penunjang buat ekonomi masyarakat juga. Nah, setiap ada wisatawan yang berkunjung, jadi kita bawa mereka mengunjungi kebun jeruk. Nanti mereka bisa membeli oleh-oleh dan bawa oleh-oleh jeruk itu pulang dan mereka bayar. Nah, disitulah masyarakat mulai menyadari pariwisata itu ternyata juga menjadi salah satu ekonomi terbaru buat mereka desa selain dari pertanian. Kita mengharap semua elemen ikut mendukung dan mensupport pengembangan destinasi wisata dan juga desa wisata itu sendiri. Jadi harapan kita ke depan agar lebih ramai lagi pengunjung yang mau berkunjung ke desa wisata Lempur ini, dan juga harapan kita untuk ke depan masyarakat bisa memanfaatkan pertaniannya mereka, lahan pertanian mereka untuk dijadikan agrowisata. Jadi dengan itu agar perekonomian kita tidak hanya fokus kepada pertanian yang lain seperti padi, sawah, dan kayu manis dan lain-lainnya. Ternyata pertanian itu bisa dijadikan agrowisata juga. Itu kita harapkan dari masyarakat bisa saling mendukung dan saling support untuk pengembangan desa wisata itu. Selain itu, wisata agro juga dapat membantu mengembangkan kerjasama antara petani dan pengusaha lokal, seperti dengan cara mempromosikan produk-produk jeruk lokal kepada wisatawan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara petani dan pengusaha, dapat membantu meningkatkan kualitas produk jeruk dan memperluas pasar jual beli jeruk. Dengan pengembangan wisata agro yang tepat, desa wisata Lempur dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat setempat. Wisata agro juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa wisata Lempur.